Halo saudara sekalian, Bapak Ibu, selamat datang di Crossway Online Service. Kita dari Crossway Southeast akan membawakan penyembahan pada hari ini. Di lagu pertama ini sebagai doa kita kepada Tuhan bahwa kita mau bersyukur atas semua kejadian baik dan buruk dan buat segala rencana-rencana yang ada dalam hidup kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menurun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menurun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
saat sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita mau berdoa bahwa kita dalam kehidupan kita selalu akan mengandalkan Dia. Dan kita tidak akan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita selalu berserah kepada rencana-rencananya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 3 minggu ke depan ini saya akan membawakan seri tentang relationship, hubungan ya, hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya di dalam gereja dan hubungan dengan dunia. Hari ini saya akan berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Pembacaan kita yang saya ambil dalam Mazmur 76 ayat 1 sampai 13. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Kami juga mohon kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, urapi dia sehingga ia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, kepada semua kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan ibadah pada pagi hari ini dan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam Mazmur 76 ayat 1 sampai 13 ini saya melihat 4 pokok utama pengenalan bangsa Israel tentang Allah, dan kita akan belajar tentang pengenalan kita, pengenalan mereka tentang Allah dan pengenalan kita tentang Allah. Yang pertama saudara-saudara, kita melihat di sana Allah terkenal dikatakan dan namanya masyhur. Ya. Mazmur 76 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, seminggu lalu saya memotret dari depan rumah kami pemandangan ketika matahari terbenam. Dan saya melihat warnanya begitu indah sehingga saya berusaha mengambil foto dan saya menaruh di Facebook. Saya heran dan banyak sekali yang memberi komen dan juga ada 167 yang katakan like. Dan itu tidak termasuk komentar-komentar yang lainnya. Nah saudara-saudara, pemandangan itu mengingatkan saya Mazmur pasal 19 ayat 2 yang berkata, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya Allah adalah sang pencipta, memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, melalui alam semesta. Ini yang disebut dengan penyataan umum. Ada pertanyaan saudara, mungkinkah manusia dapat mengenal Allah sebagai Allah? Karena apa? Allah dikatakan roh adanya, dan bila ia roh, maka secara akal, secara manusia nampaknya manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang ateis mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak ada karena ia tidak dapat dilihat. Konon ceritanya ada seorang guru ateis mengajar di satu sekolah SD. Dia berusaha meyakinkan anak-anak SD bahwa Allah tidak ada. Kemudian saudara-saudara, ketika dia berkata demikian, dia buktikan bahwa Allah tidak dapat dilihat, dan beberapa anak, bahkan hampir semua anak-anak di dalam kelas itu mengangguk-angguk kepala. Tanda mereka sepertinya setuju, tetapi ada satu anak yang agak kritis. Dia angkat tangan dan berkata, Pak Guru, apakah Bapak punya otak? Sang guru pun agak marah dan tersinggung, tetapi karena dia harus menjawab pertanyaan tersebut, maka saudara-saudara, ia pun berkata, tentu saja saya mempunyai otak. Kalau saya tidak punya otak, saya tidak bisa mengajar dan saya tidak bisa berpikir. Sang murid melanjutkan, apakah Bapak bisa melihat otak Bapak? Sang guru ateis tersebut terdiam karena ia sadar bahwa ia terjebak.
Sang murid melanjutkan, seperti Bapa tidak bisa melihat otak Bapa, walaupun otak Bapa ada, demikianlah juga kita tidak bisa melihat Allah. Kita bisa melihat Allah walaupun dia tidak kelihatan. Saudara, akhirnya anak-anak yang tadi mengangguk-angguk tanda setuju heran, dan dia memberi tepuk tangan kepada temannya yang cerdas, dan guru ateis itu pun merasa malu luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman Kristen mempercayai bahwa manusia dapat mengenal Allah karena ia terlebih dahulu telah memperkenalkan dirinya. Nah, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal 76 ayat 1 sampai 6, dan saya tidak akan membacakan, saya menemukan ada lima cara, ya, atau bukti bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di sana. Yang pertama, ia memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Tuhan, Yahweh. Aku adalah aku. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, kata Tuhan adalah nama Allah Israel. Ya, kata Tuhan dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh, yang terdiri dari 4 konsonan huruf mati, YHWH. Nah, sesudah reformasi, para sarjana teologi yang menyebut Yehova. Kemudian pada abad 19 sampai 20, sarjana Alkitab sepakat untuk mulai memakai Yahweh. Perlu diketahui bahwa bangsa Israel atau orang Israel takut menyebut nama Yahweh karena dianggap sangat suci, sehingga mereka memanggil Tuhan itu Adonai, Lord, Tuhan atau Tuhan. Nah, dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa karena Musa waktu itu bertanya tentang nama Tuhan, dan Allah berkata, "Aku adalah aku." Dalam perjanjian baru, saudara, hanya Tuhan Yesus yang pernah memakai nama itu dengan berkata, "Aku adalah jalan, aku adalah roti hidup, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah Alfa dan Omega," dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Ada yang mencoba mengeja kata Yahweh itu, yaitu open hand, tangan terbuka. He, grace, kasih karunia Tuhan yang memberikan kehidupan. Wow, nail atau paku. Jadi Yahweh, open hand of grace, nail in grace. Nah, pertanyaannya, siapakah itu? Yang membuka tangan, mengizinkan, memberikan hidupnya, tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri artinya Tuhan, Adonai, Lord, yang menyelamatkan, yang artinya Jehovah Salvation, Jehovah Salvation, Jehovah keselamatan. Yesus Yesus yang penuh dengan anugerah, saudara-saudara, membuka tangannya, dia rela dipaku di kayu salib untuk memberikan kehidupannya kepada kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, yaitu dirinya sendiri, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, di dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru, Yesus sangat terkenal. Namanya masyhur. Pertanyaan, apakah Yesus terkenal dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam jemaat, dalam komunitas di mana saudara berada? Itu pertanyaan. Saudara, kalau saudara hidup di dalam Kristus, orang akan melihat
Tuhan di dalam hidup saudara. Yang kedua, kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa dalam bahasa Ibraninya El Shaddai. Keluaran 6 ayat 2. Artinya sebagai pencipta, Allah berkuasa atas semua ciptaannya dan atas segala penguasa-penguasa di dunia. Yang ketiga, saudara-saudara, sebagai Allah yang mengadakan perjanjian. Secara berulang-ulang Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Nah, Alkitab disebut perjanjian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, karena di dalamnya ada janji-janji Allah yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan yang akan digenapi. Saudara, Tuhan yang berjanji, Dia akan genapi. Satu janji yang kita nanti-nantikan, yaitu Dia akan datang kembali. Apakah saudara siap atau tidak? Yang ketiga, sebagai Allah, yang keempat, sebagai Allah yang mendengar jeritan penderitaan umatnya. Saudara, artinya Allah itu peduli akan jeritan anak-anaknya. Kita setiap saat bisa menjerit. Kita setiap saat menjerit karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti halnya Ia mendengar jeritan bangsa Israel di Mesir, demikian juga Ia tetap mau mendengar jeritan kita. Kapan saja, di mana saja, Allah itu peduli. Tuhan Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berani tidak? Berani tidak saudara meminta? Mau tidak saudara meminta? Dia katakan dia mau menanti kalau kita meminta sesuatu. Menjerit. Ya. Nomor 5. Sebagai Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan. Dalam perjanjian lama, Allah telah menebus bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan Yesus telah menebus manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 dikatakan, sebab Ia, Yesus, telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus sudah melakukannya. Pertanyaan, apakah kita juga mempercayai Tuhan seperti yang dipercayai bangsa Israel oleh Musa, oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah Tuhan Yesus dikenal dan terkenal dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam jemaat di mana kita berada, dan dalam komunitas? Dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1, di sini dikatakan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anak-anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana Allah memperkenalkan diri? Allah lebih besar dari semua musuh. Itu yang dikenal oleh bangsa Israel pada saat itu. Saudara, pertanyaan kedua, ya, atau pernyataan yang kedua, umat Tuhan mengenal bahwa Allah lebih besar dari semua musuh. Ini dalam konteks peperangan pada saat itu melawan musuh-musuh yang menentang Tuhan. Allah dikenal lebih besar dari semua musuh-musuh saat itu. Bagaimana dengan saudara? Saudaraku yang kekasih dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita melihat Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Ia telah membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta.
berkuasa atas setan, berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kematian. Kebangkitannya telah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa karena Ia telah mengalahkan kuasa maut dan alam maut. Kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab saudara, kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan, musuh-musuh yang di luar kemampuan kita, kita tangani pakai dalam nama Yesus. Karena dengan nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara mendapatkan kemenangan. Sebagai orang percaya, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam surat Efesus pasal 6 ayat 12 tentang peperangan kita. Ia berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, saudara, sebagai orang percaya, kita harus bersandar total kepada Dia, kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi kuasa-kuasa si jahat. Saudara, yang ketiga, Allah sebagai hakim. Saudara perhatikan ada dua kata di dalam ayat 9 dan 10. Keputusanmu, penghukumanmu. Dalam Alkitab, Allah dikenal sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim, setiap keputusannya tidak pernah salah dan tidak pernah berat sebelah. Saudara, ada dua aspek penting tentang Allah sebagai hakim di sini. Yang pertama, sebagai hakim Allah menjatuhkan hukuman, menjatuhkan hukuman bagi mereka atau kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Saudara, ini terlihat di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan saudara pemazmur berkata ketika Allah memperdengarkan keputusannya penghukuman, bumi takut dan tertegun. Mengapa saudara-saudara? Karena untuk penduduk bumi yang tidak percaya kepada Allah bangsa Israel saat itu, mereka tahu bahwa hukuman itu dahsyat sekali. Mereka yang sudah mengetahuinya melalui cerita-cerita leluhur mereka, bagaimana Allah menghukum manusia dengan air bah, bagaimana Allah mengacaukan bahasa mereka di Menara Babel, dan bagaimana Allah menghukum Mesir dengan tulah dan lain-lain sebagainya. Sudah tentu saudara-saudara, semua kejadian tersebut membuat mereka takut dan gentar. Contoh dalam Yesaya pasal 37 ayat 21 sampai 37 ada cerita tentang hukuman Allah atas Asyur. Yang menjadi raja Asyur saat itu adalah Sanherib. Dia menghina Allah Israel luar biasa. Namun di dalam ayat 36, kalau saudara punya Alkitab, saudara baca di sana, firman Tuhan berkata, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, kalau itu dahsyat, kalau hukuman Tuhan kepada orang yang tidak percaya begitu dahsyat, khususnya mereka yang menghina Tuhan, maka hukuman Allah di akhir zaman lebih dahsyat lagi. Saudara yang kekasih, yang kedua, ini sangat penting kita ketahui. Sebagai hakim, Allah membebaskan mereka atau orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang akan dibebaskan. Dalam ayat 10 dikatakan, Ia akan menyelamatkan dan membebaskan mereka yang tertindas. Siapa yang tertindas? Di dalam Perjanjian Lama banyak bangsa Israel, umat Tuhan sering tertindas. Tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka dibebaskan. Karena itu saudara-saudara, umat Tuhan saat itu tidak takut. Karena Allah melindungi dan menyelamatkan bangsa Israel dari
pasukan Asyur. Tuhan menegaskan mengapa ia menyelamatkan bangsa Israel. Dia katakan, oleh karena aku, oleh karena namanya. Dia punya otoritas, dia punya kewenangan. Kemudian dia katakan, oleh karena Daud hambaku. Jadi ada dua. Dengan Daud karena dia mengingat janjinya akan umat Tuhan. Maka dia akan menyelamatkan. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena iman di dalam Kristus Yesus, kita tidak perlu takut akan penghukuman Tuhan yang satu saat akan menimpa dunia ini. Kita semua memang akan menghadapi penghakiman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah hakim, yang adalah pembela kita akan menghakimi dengan adil. Dan keputusannya akan menyelamatkan kita. Janjinya dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian pasal 3:36 Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kemudian saudara-saudara yang keempat, Allah yang berdaulat. Ini yang dikenal oleh bangsa Israel saat itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 76 ayat 9-13, saudara bisa perhatikan kedaulatan Allah seperti ia murka, keputusanmu, penghukumanmu, menyelamatkan yang sudah saya sebut tadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa artinya berdaulat? Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Kedaulatan Allah berarti diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi Allah pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu, atas segala ciptaannya, dan atas segala manusia. Ada sebagian orang meyakini bahwa Tuhan kedaulatannya mengatur segala hal-hal sampai hal yang kecil. Saudara yang kekasih, sebagai Allah yang berdaulat, ia akan menghukum, ia akan menghukum dunia secara adil. Yesus akan datang kedua kali dan pada saat itu ia akan menghukum dunia dan orang-orang yang tidak percaya akan Injil yang sudah diberitakan oleh gerejanya. Kemudian yang kedua, ia menyelamatkan orang percaya yang tertindas di bumi ini. Satu saat saudara, kita akan melihat kebenaran ini. Saudara yang kekasih, kita patut bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Dan karena itu, ia akan menyelamatkan kita, orang yang percaya kepadanya. Itu kewenangannya. Ada pertanyaan aplikasi yang perlu kita renungi saudara-saudara. Kita sudah belajar 4 fakta di sana, ya. Allah yang terkenal dan namanya masyhur. Ingat ini, Allah selalu terkenal dan akan terus terkenal dan namanya masyhur di bumi dan di sorga. Allah kuasanya lebih besar dari kuasa musuh. Saudara, di dalam Kristus kita mendapatkan kuasa itu. Itulah sebabnya dengan kuasa itu dia mengutus murid-muridnya supaya mereka dengan kuasa itu memberitakan Injil. Sebagai hakim, ya, sebagai hakim dia akan menghakimi bumi ini dengan adil. Tapi dia akan menyelamatkan orang yang percaya sebagai Allah yang berdaulat, dan dia benar-benar berdaulat dan tidak ada yang terluput daripadanya. Biarlah saudara-saudara, doa saya kiranya Tuhan menolong saudara untuk tetap setia kepadanya dan terus meningkatkan hubungan saudara dengannya secara intim.
Baiklah saudara-saudara, demikian renungan kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajar kami bahwa Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada Musa, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan lain sebagainya. Akhirnya Engkau juga telah bersedia menyatakan diri, memperkenalkan diri-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki hubungan yang intim dengan-Mu sehingga dunia mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang sesungguhnya, yang berkuasa. Tidak ada Allah lain selain Engkau di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus Sang Putra serta damai sejahtera Roh Kudus yang melampaui akal dan pikiran kita akan memimpin hidup saudara dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.